Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Hari ini Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Nah adik-adik, nanda rasakan torang so ada lagi di bulan Agustus. Torang tetap bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan, karena penjagaan Tuhan selalu ada bagi torang semua. Dan baik, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini bersama dengan Enci Ruth, Enci Pena, Enci Wati, dan Engkurei. Kami akan menuntun adik-adik semua dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Semoga semua semangat untuk beribadah, bersuka cita untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Enci undang semua berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi dengan pujian Lihat, Lihat Aku Datang. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku kan segera masuk. Sekali lagi, lihat, lihat. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku kan segera masuk. Kita akan lanjut dengan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan semua puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu berserta dengan orang tua bahkan enci-enci yang ada di rumah, baiklah orang beribadah di pagi hari ini akan segera orang mulai, dan mari satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Dan ibadah kami akan segera dimulaikan, tolong Kau sertai dari awal sampai berakhirnya ibadah ini, kiranya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Torang angkat dulu sebuah pujian. Saya bukan pasukan berjalan, sebelum torang mau masuk di Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap, gerak, dor. saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan, mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Mim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami datang kepadamu saat ini. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan setiap hari Tuhan, kami selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati orang tua kami dengan tidak dengar-dengaran akan perintah orang tua. Kami seringkali menyakiti teman-teman kami. Bahkan banyak hal lain lagi Tuhan yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan selalu menolong kami supaya kami diberkati Tuhan, agar hari-hari hidup kami senantiasa kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup takut akan Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, semua dipersilakan duduk dan sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Geradina Dalending. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di hari yang baru, bulan yang baru, tanggal yang baru Kang, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Semua orang bisa nikmati karena kebaikan dari Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan baca dan dengar firman bersama. Kita siapkan pembacaan kita terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita baca dan dengar firman, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami pemaksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Enci akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Selanjutnya kita akan ikuti lewat video. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya
anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, bahkan siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita akan mengikuti cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, semua kita di hari ini tentunya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur, kita harus tetap bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, orang semua pasti so pernah dengar Kang cerita tentang Simson. Nah, cerita tentang Simson, atau ada yang so jaga berpikir, oh Simson itu DP kelemahan di rambu Kang, kalau DP rambu mau potong dia nyanda akan ada kekuatan. Siapa so pernah bauni itu film Simpson? Angkat tangan. Nah Pak, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi penekanan di dalam pembacaan kita di hari ini adalah Tuhan sejak awal telah merencanakan dan mempersiapkan orang-orang hebat untuk menjadi penolong bagi umatnya. Nah adik-adik, di awal pembacaan tadi dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai-sampai Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin. Berapa lama? 40 tahun. Enci Ute sekarang seberapa tahun? 46. Bayangkan adik-adik, lama ternyata itu 40 tahun Kang. Sedangkan orang Jomo kasih habis 1 tahun rasa lama sekali, apalagi selama 40 tahun. Sedangkan Jo ini corona baru mau 2 tahun, so rasa lama. So rasa ini hidup rupanya ndak kebebasan. Apalagi ini orang Israel, Tuhan mengizinkan mereka jatuh di tangan orang Filistin selama 40 tahun. Wow, luar biasa. Dari bayi baru lahir sampai semua ada anak, ada cucu, masih di bawah penindasan orang Filistin. Nah adik-adik, tentunya Tuhan lakukan semua itu bukan tanpa satu alasan. Pasti Tuhan punya tujuan, Kang. Punya tujuan untuk merubah karakter dari orang Israel yang tadinya dorangnya ndak mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan rindu untuk mereka kembali dengan menggunakan cara yang demikian.
Tentunya seorang yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penolong bagi umat Israel itu adalah Simson. Kalau orang boleh baca tadi, Kang. Siapa kotek DP Papa? DP Papa, DP nama? Manoah. Tuh. Manoah, istrinya mandul dan tidak dapat beranak. Kalau dia mandul berarti tidak akan memiliki keturunan menurut kacamata manusia. Tetapi torampe Tuhan Allah adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Dia mampu mengubah sesuatu yang kelihatan mustahil menjadi sesuatu yang nyata. Tidak mustahil. Kang, bayangkan dari dia tidak bisa memiliki anak sampai Tuhan bilang dia mau ada anak laki-laki. Ih, sama dengan mimpi itu, Kang. Tapi ada DP syarat di bawah, yaitu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, toh, dan jangan makan sesuatu yang haram. Selain itu, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Apa suatu nasir Allah? Nah, nasir Allah adalah utusan-utusan Allah. Jadi Tuhan mempersiapkan Simson bukan nanti dia so besar. Kalau orang menonton di film Simpson, aduh, itu Simpson besar sekali DP badan. Kang, kalau orang boleh lihat, dia dari keturunan orang Dan, besar-besar. Nah adik-adik, dia akan menjadi utusan Allah untuk menolong bangsa Israel. Tentunya Tuhan sudah mempersiapkan Simson, bukan nanti dia sudah besar, oh dia sana besar, dia cocok kita mau siapkan untuk mau jadi penolong. Tidak, tetapi dari dalam kandungan ibunya Tuhan sudah mempersiapkan Simson untuk menjadi utusan. Makanya Simson di dalam kandungan itu Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuh. Selain itu ayah dan ibunya juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak minum minuman yang memabukkan. Semua itu dilakukan untuk masa depan Simson. Bukan cuma masa depan Simson, masa depan bangsa Israel. Nah, dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar bahwa betapa berharganya torang sebagai anak-anak, Kang. Sedangkan orang tua boleh jaga torang, boleh pelihara torang dengan sebaik mungkin, apalagi torang pe Tuhan. Kang, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, apalagi anak-anak dari usia 0 sampai 11 tahun, ya sedang mau ibadah, kadang dibatasi tuh. Tapi torang bersyukur ketika torang masih dipercayakan untuk tetap beribadah. Yang penting tetap jaga jarak, tetap pakai masker supaya torang dan orang-orang di sekitar tetap aman. Kalau sakit ibadah jo di rumah sendiri. Kalau sehat-sehat boleh mau bergabung dengan teman-teman, Kang. Tapi mau bergabung bukan pi baku dusu, bukan mau pi baku dapa. Oh, torang mau ibadah sebentar, torang baca cerita rame-rame. Tidak. Tapi torang datang di ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Encik percaya bukan cuma Simson yang Tuhan persiapkan punya rencana yang indah untuk menjadi penolong. Adik-adik pun Tuhan sedang mempersiapkan untuk menjadi penolong bagi orang tua, menjadi penolong bagi siapapun, asalkan adik-adik bersiap untuk menjadi nasir Allah seperti Simson, menjadi utusan Allah dimanapun Tuhan percayakan adik-adik berada.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Cek. Ya. Demikianlah kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Enci Pena dan juga lewat tayangan video, dan Enci percaya bahwa adik-adik juga semua adalah Simpson masa kini atau Nasir Allah masa kini yang diutus Tuhan untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan diberikan, kita akan menyanyi bersama-sama pujian DIAKO. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran, bahkan diri kita masing-masing untuk ada dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kepercayakan kami untuk ada di hari baru, di bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2021. Kami percaya dalam ibadah gereja anak di hari ini Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Ajarlah kami semua untuk memakai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya juga bukan hanya kehidupan Simpson yang Tuhan persiapkan untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel, tetapi kehidupan kami semua yang masih kecil ini, Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk kehidupan setiap pribadi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden kolom 1 sampai kolom 22, bahkan kehidupan guru-guru sekolah minggu yang ada. Ajarlah kami semua Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di surga, kami telah memberi persembahan. Berkati persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk kepelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 22. Berkatilah kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua selalu ada dalam lindungan-Mu. Berikan sehat, kuat, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan kami semua, agar kami boleh terus menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Semua Enci undang berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat lagi sebuah pujian. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai dan dipersilakan duduk dulu untuk adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi pelayanan. Ya, informasi pelayanan ibadah gereja anak minggu depan masih tetap lewat video di rumah atau di kolom masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu, kita akan berkunjung di kolom 7, pelaksana ibadah guru sekolah minggu kolom 6. Ya, demikianlah informasi pelayanan dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.